Mungkin dia juga tidak tahu momen yang tepat seperti apa kalau misalnya menyatakan cinta kepada perempuan begitu ya. Jadi dia itu dengan tidak ada ekspresi, tidak ada bawa bunga kayak gitu ya, nggak ada kayak cerita nggak ada gitu, romantisnya gitu. Dia langsung bilang mau nggak kamu mau jadi pacar saya gitu. Itu pun diangkot pas di atas jembatan Ampera gitu. Jadi langsung to the point, nggak jadi cewek aku. Iya. Apa kata ibu balasnya bu? Saya tidak jawab ya, karena saya bingung juga gitu ya, karena kalau buat saya kan harusnya itu kan momennya yang tepat ya. Pada saat lagi di rumah, begitu ya, lagi santai, bawa bunga di atas kayak angkot. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Balik lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, di samping Rika udah ada Ibu cantik ya, masih muda. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Rika. Selalu sehat Mbak Rika. Sehat ya, Alhamdulillah. Ibu perkenalkan dulu namanya Bu, nama lengkapnya Ibu. Nama saya Yeti Oktarina. Iya. Saya adalah istri dari Bapak Hendri Agustian. Nyonya Yeti ya Bu ya. Siap. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai seputaran Dharma Yukti Karini ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Yeti ini adalah seorang ketua Dharma Yukti cabang Batu Raja ya Bu. Siap. Ya, itu sejak tahun berapa Bu? Kalau saya menjabat ketua Dharma Yukti Karini cabang Batu Raja itu kurang lebih tahun 2021 ya, bulan April kalau nggak salah itu. Dan sampai sekarang. Iya, itu pada saat itu Bapak Ketua masih sebagai wakil ya. Betul. Kebetulan juga waktu itu ketuanya masih Ibu Halida. Berhubung Ibu Halida tidak bisa menjadi ketua Dharma Yukti, jadi Ibu ya Bu ya. Betul. Karena itu sudah sesuai dengan ADART bahwa pemilihan ketika ketua pengadilan negeri itu dijabat oleh seorang hakim perempuan, maka harus dilaksanakan musyawarah cabang atau pleno pada saat itu untuk menentukan ketua cabang. Nah, saat pleno tersebut saya terpilih menjadi ketua cabang pada saat itu. Iya. Kebetulan hari ini kita pakai baju sudah rapi ya Bu. Oh ya. iya dong. Karena kita hari ini kan udah memperingati hari ulang tahun Dharma Yukti Karini. Betul. Iya betul ya Bu ya. Betul. Yang keberapa Bu ulang tahunnya? Dharma Yukti Karini sekarang sudah memasuki usia yang ke-20 tahun. Sebenarnya Dharma Yukti Karini itu berulang tahun di tanggal 25 September, tetapi kegiatan puncak ya, puncak HUT-nya itu baru dilaksanakan pada hari ini. Jadi dilaksanakan secara nasional ya, artinya dari pimpinan pusat Dharma Yukti Karini, daerah juga cabang. Ya, seluruh Indonesia ya Bu yang melaksanakan memperingati hari ulang tahun pada hari ini ya. Betul. Iya. Kemudian di cabang kita sendiri hari ini juga memperingati ya Bu ya. Betul. Jadi acaranya tadi apa-apa aja Bu tadi? Acaranya seperti biasa kita mengikuti Zoom meeting ya dengan pimpinan pusat Dharma Yukti Karini. Setelah itu kita dilanjutkan dengan Zoom meeting juga secara virtual dengan DK Provinsi Sumatera Selatan. Dan cabang sendiri juga melaksanakan. Jadi sehari ini full kita melaksanakan HUT Dharma Yukti Karini. Iya, jadi kalau tadi pagi Ibu kan sibuk di Zoom memperingati hari ulang tahun. Kemudian ini sore kita langsung podcast bareng ya. Rika nggak membayangkan bahwa Ibu bisa menyempatkan untuk podcast di sini. Rika ucapkan terima kasih ya kepada Ibu sudah bersedia. Karena saya sudah memang hari ini saya betul-betul kosongkan jadwal saya memang khusus untuk HUT. Karena bentuk apresiasi saya atau kebanggaan saya terhadap Dharma Yukti Karini. Oke, Sobat Peradilan perlu kalian ketahui ya, sebelum kita kenalan lebih dalam
bersama Ibu Yeti. Ibu Yeti ini seorang dosen loh ya, benar nggak sih Bu? Iya betul Mbak Rika. Iya, Ibu menjadi dosen di Universitas Batu Raja. Betul. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan Bu? Saya sudah lama Mbak Rika, jadi sejak Universitas Batu Raja berdiri itu saya sudah menjadi salah satu tenaga pengajar. Waktu itu saya masuk di tahun 99. Waktu itu saya masih di program studi agribisnis di program S1 ya. Tapi kalau saya sekarang kurang lebih sudah 2 tahun ini itu sudah di home base saya sudah di program pasca sarjana. Kalau Ibu sekarang sudah menjadi dosen, berarti riwayat pendidikan Ibu lumayan tinggi ya. Alhamdulillah. Bisa dikasih tahu nih sama Sobat Peradilan, Ibu menempuh pendidikan itu secara ringkas ya dari SD, boleh Bu? Itu saya dijelaskan. Lahir itu di Palembang. Di Palembang. Betul. Saya SD juga di Palembang. SMP saya sempat di Palembang tapi sempat juga ke Batu Raja. Jadi SMP kelas 3 saya pindah karena kebetulan pada saat itu papa saya pindah ke Batu Raja. SMA saya di Batu Raja dan kalau menurut sejarah gitu ya Mbak Rika ya, kalau Pak Henry itu katanya ngelihat saya di SMA, tapi kalau saya ngelihat Pak Henry-nya pas saya kuliah. Jadi saya dengan Pak Henry itu satu universitas pada saat itu. Tapi kalau menurut Pak Henry ya, karena katanya kita itu 11-an kelas loh Bunda, gitu-gitu. Masa sih saya gituin. Saya baru nyadar kalau dia itu teman satu sekolah sama saya. Emang biasanya gitu Bu, kalau orang yang cinta sama kita dia yang lebih tahu. Tapi sekarang gitu Ibu yang lebih cinta kan? Kayaknya juga sama deh, dia lebih cinta sama saya. Nah jadi mungkin berarti pacaran ya waktu pas masih kuliah ya? Udah pacaran itu Bu? Apa ya, mungkin saya dulu kenal Pak Henry beda dengan kenalnya anak-anak muda sekarang ya Mbak Rika ya. Jadi saya dulu ketemunya Pak Henry itu di satu organisasi. Jadi kebetulan universitas saya itu ada, kalau sekarang BEM betul ya. Kalau dulu disebutnya SMPT. Jadi kalau SMPT dulu jadi organisasi tertinggi di 3 universitas di lingkungan mahasiswa. Nah, saya ketemu beliau di situ. Kita satu organisasi, kita dulu suka juga demo bareng gitu ya. Jadi kalau udah berarti Ibu termasuk aktivis juga. Nanti kita suruh Ibu gaya demonya gimana kayak Bapak kemarin. Kalau Pak Henry kayaknya dia matang beneran ya, karena dia memang berproses ya. Saya tahu persis bagaimana karir organisasi beliau. Tapi kalau saya itu sudah sampai di tahap yang sudah middle begitu ya. Jadi tidak merintis betul dari bawah. Tapi istilah kalau sekarang itu kalau buah itu matangnya itu sudah di peram gitu ya. Kalau Pak Henry itu udah matang beneran di pohon gitu. Itu pada saat di organisasi, apakah Ibu menjabat sebagai apa gitu Bu? Iya, jadi waktu itu kalau tidak salah saya perwakilan dari Fakultas Pertanian. Jadi setiap fakultas-fakultas waktu itu mengirimkan mahasiswanya untuk bisa menduduki jabatan di SMPT. Nah, saya ketemunya Bapak di situ. Asik. Saya ingat Pak Henry waktu itu jabatannya apa ya? Wakil bendahara apa ya? Pak Henry cerita nggak sih? Iya, pada saat berarti pas masih jadi bendahara, karena Pak Henry juga pernah sempat cerita bahwa dia udah pernah jadi ketua umum. Ya, itu kalau di SMPT seingat saya dia jadi wakil bendahara atau bendahara ya saya lupa. Pada saat itu yang Ibu pertama kali kenal ya. Tapi setelah itu beliau juga menjabat ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi beliau itu adalah ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu. Dan saya anggotanya. Jadi ini ya cinta-cintanya udah mulai tumbuh di masa-masa kuliah. Walaupun emang sempet pura-pura kayak kenal pada saat SMA padahal ibunya enggak ya. Kalau SMA benar-benar saya tidak kenal ya. Tapi kalau menurut beliau saya itu teman sebelah kelas gitu. Sebelah kelas. Iya. Tapi saya nggak ingat. Karena saya beda ya. Kali saya perempuan tidak terlalu. Kalau SMA saya tidak terlalu yang aktif begitu ya. Jadi rute saya itu cuma rumah sekolah. Bisa dibilang Ibu hanya fokus belajar Pak pada saat itu Pak. Gak sempet ya Bu ya pacar-pacaran pada saat SMA. Tidak boleh. Tidak boleh. Sama kayak Rika. Tidak boleh. Jadi memang fokus pada saat SMA fokusnya belajar. Betul.
Berarti Pak Henry waktu itu bisa kenal sama ibu, bisa melihat ibu fokus nyariin cewek kali ya. Tapi kalau Mbak Rika kulik lagi tentang Pak Henry itu, beliau selalu bilang sama saya tuh kalau dia tuh juara umum loh dulu di SMA. Pernah gak sih dia cerita ya? Ya katanya dia juara umum. Jadi masa sih Bunda kamu gak kenal sama saya? Kamu tahu gak sih siapa yang juara umum pada saat itu? Siapa ya? Gitu. Dan saya loh. Gitu. Jadi saya pun tidak tahu siapa yang juara umum pada saat itu. Jadi mungkin beliau di mata teman-teman saya juga katanya sih beliau sudah lumayan pintar gitu ya waktu SMA ya. Tapi kalau saya sih melihat dia tetap ya sosok Henry Agustian yang saya kenal begitu ya. Orang yang memang kalau diajak ngobrol itu nyambung gitu. Sama kayak makanya sekarang bisa jadi suami ya Bu, karena nyambung. Nah kemudian melanjutkan kuliah di mana Bu? Saya yang melanjutkan S2 saya di Universitas Sriwijaya dan selanjutnya saya juga sekolah di S3 juga di Universitas Sriwijaya. Oke. Mantap. Saya dulu kalau S3 itu sebenarnya bukan betul-betul pada saat itu ya. Kalau sekarang saya baru menerima manfaatnya gitu ya. Tapi kalau dulu kepikirannya cuma bagaimana caranya saya dulu bisa kerja, tapi juga bisa dekat dengan suami. Karena pada saat saya S3 itu seingat saya Pak Henry masih bertugas di Calang di Provinsi Aceh. Iya. Pada saat Ibu sudah menikah, Ibu menjenjang pendidikan berarti pada saat masih saya masih kuliah. Di S2 atau di S3? S2. Iya. Oh, berarti pada saat itu Pak Henry belum menjadi hakim ya Bu ya? Kita menikah pada saat itu 2004. Itu Pak Henry masih aktif di Komisi Pemilihan Umum. Jadi ketika beliau masuk di Mahkamah Agung, saya juga heran ya, kok bisa gitu ya? Karena seingat saya dulu fashionnya dia waktu itu kayaknya di politik deh kalau saya lihat ya, karena orangnya juga aktif berorganisasi. Sudah itu seingat saya dia teman-temannya orang-orang politik gitu ya. Jadi ketika dia masuk di Mahkamah Agung, saya mikir apa bisa tidak disangka ya. Tidak ada yang bisa menyangka itu. Iya, bahkan di episode sebelumnya juga kan Bapak kan pernah bercerita bahwa sebenarnya cita-citanya itu pengen jadi dosen. Tapi sekarang dia mendapatkan istri dosen ya. Enggak apa-apa lah, enggak bisa jadi dosen, bisa jadi dapat istri dosen. Betul, seingat saya dulu kalau dia ikut dulu kan ada tes CPNS begitu ya. Dia selalu ikutnya misalnya yang ke LL Dikti. Kalau dulu kan Kopertis ya, kalau sekarang LL Dikti. Nah, di situ kan biasanya daftarnya untuk jadi dosen begitu ya. Jadi seingat saya begitu, dan dia kepengennya juga kalau nggak dosen ya berpolitik gitu. Jadi ketika dia dinyatakan lulus di Mahkamah Agung, dan pada saat itu angkatan pertama ya Mbak Rika ya, yang seingat saya pada saat itu tesnya itu seluruh Indonesia. Jadi saya juga bingung kok bisa gitu ya. Iya, berarti kan namanya keberuntungan. Mungkin memang ditakdirkan, memang rezekinya Bapak di bagian Mahkamah Agung ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, Ibu kan sekarang masih ya menjadi dosen ya. Iya masih. Tapi Ibu tuh masih aja menyempatkan diri untuk mengurus organisasi Dharma Yukti. Ya, gimana itu Bu? Ibu sulit nggak mengatur jadwal Ibu? Gitu. Sejauh ini alhamdulillah sih buat saya pribadi tidak terlalu sulit ya. Kalau dosen itu kan identik begitu ya, bisa berkomunikasi kalau di kampus itu dengan mahasiswa, kalau di organisasi Dharma Wanita Dharma Yukti Karini yang notabene ibu-ibu begitu ya. Tentu komunikasi yang harus dijalani ya. Jadi kalau berkomunikasi dengan ibu-ibu, dengan emak-emak tahu sendiri ya. Jadi kayaknya saya tidak mengalami kesulitan. Terus membagi waktu juga tidak ya, karena kebetulan saya juga kan di sini ya Ibu ya. Iya. Jadi saya nyambi kerja, nyambi lihat suami, nyambi organisasi. Jadi 2-3 pulau terlampaui. Tapi memang benar ya, kalau misalnya kita enak ya, kalau berorganisasi itu emang enak ya Bu ya. Ada keenakan tersendiri. Betul, karena di organisasi itu paling tidak ya Mbak Rika, kalau menurut saya ya, kita akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, teman baru, saudara baru. Kan kita tahu ya, kalau di agama saya itu kan kalau menjalin silaturahmi itu memperpanjang usia, memperpanjang umur, betul. dan memperpanjang rezeki.
kemarin Rika juga pernah lihat postingan Ibu ngucapin ulang tahun. Oh iya, buat Sobat Peradilan, kemarin itu kebetulan di tanggal 27 September itu bertepatan dengan ulang tahun Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Oh, Ibu Ketua Dharma Yukti. Iya, Ibu Sukaini Eka Kartika, beliau berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu. Iya, mungkin Ibu nonton umur. Ya. Doanya Bu, doanya untuk Ibu apa nih? Atas nama Ketua, Pengurus dan Anggota Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja, saya mengucapkan selamat ulang tahun Ibu, panjang umur, sehat, bahagia selalu. Terima kasih sudah mewarnai Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Semoga kita tetap bisa eksis ya, tetap berjaya, karena Dharma Yukti Karini ini tentu memiliki peran penting dalam karir suami. Kebetulan juga Rika juga pernah ya bertemu dengan beliau pada saat kita ada kegiatan betul. Pernah jalan-jalan kemana itu waktu itu? Pada saat itu kalau tidak salah di pelantikan Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja. Kebetulan pengurus daerah langsung melantik dan Ibu Eka alhamdulillah berkesempatan hadir, dan kita jalan-jalan kemana itu kalau nggak salah Mbak Eka ke Tegal Arum gitu. Jadi banyak ikan-ikan kan, seru ya. Iya. Semoga saja di lain kesempatan mungkin kita bisa mengajak Ibu lagi. Betul. Sebenarnya Oku ini ternyata banyak sekali potensi gitu ya. Apalagi kalau di kita ini kan katanya ada Gua Putri gitu ya. Ada kebun buah ternyata ada. Tapi memang pada saat ketua daerah datang itu belum sempat berbuah. Musimnya. Sehingga pada saat itu juga kita bingung juga ya, kita mau jalan-jalan kemana. Tapi yang namanya di kabupaten ya, pasti tempatnya itu terbatas ya, beda dengan di provinsi. Coba gitu. Kalau datangnya hari ini ada musim apa kita Bu? Buah durian. Lagi banyak banget musim durian. Ibu termasuk suka ya buah durian ya? Iya, saya pencinta durian. Jadi kalau makan durian itu kalau nggak habis nggak selesai tuh Mbak Rika. Kemudian Bu, kegiatan-kegiatan Dharma Yukti Karini yang udah Ibu laksanakan yang berkesan di Batu Raja ini apa Bu kegiatannya Bu? Ya, jadi secara umum Mbak Rika, Dharma Yukti Karini ini memiliki 4 program kerja. Yang pertama itu di seksi organisasi, yang kedua itu adalah seksi pendidikan, yang ketiga itu seksi sosial budaya, dan keempat itu adalah seksi ekonomi. Ya, jadi di setiap seksi di cabang kita itu sudah melaksanakan program kerjanya masing-masing, tapi dalam rangkaian HUT Dharma Yukti Karini yang ke-20 ini, daerah Provinsi Sumatera Selatan itu mengadakan kegiatan atau perlombaan, itu berupa peragaan busana, lomba toga, merangkai sayur, sama dengan bazar. Nah, kebetulan alhamdulillah untuk Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja kita juga memperoleh peringkat kedua untuk lomba toga, dan peringkat kedua juga untuk lomba bazar. Ya. Itu untuk Sobat Peradilan yang belum nonton videonya toga. Ada ya videonya di channel YouTube Pengadilan Negeri Batu Raja. Dan kami juga di media sosial Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja juga kita sudah upload itu. Kan memang seru ya Bu nanam-nanam. Itu memang meluangkan waktu betul ya Bu untuk merawat tanaman itu ya kan. Jadi kebetulan itu kan ditanam di belakang ya, toganya Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja itu kita tanam di belakang rumah dinas ketua. Di belakang rumah dinas ketua ya. Berarti di belakang rumah Ibu sendiri, jadi lebih mudah merawat. Betul sekali. Jadi setiap misalnya pagi, kalau sekarang kan kita pasang waring tuh. Jadi kalau misalnya hujan deras itu tidak langsung, jadi tidak merusak tanaman. Dan kalau misalnya kering juga tidak terlalu kering, karena itu kan kondisi tanah masih lembab begitu ya, karena ada waring itu tadi. Ya, karena ibunya kan memang sarjana pertanian ya. Jadi memang paham kan Bu ya. Iya, saya juga dibantu teman-teman pertanian sebenarnya. Mungkin juga banyak support teman ya Bu. Kalau misalnya ibu yang lupa-lupa ingat atau ini tanaman
ini kira-kira gimana gitu ya, pasti ada kan Iya, kalau tanaman itu kayaknya Mbak Rika kebetulan itu kan adalah tanaman-tanaman obat ya, tanaman-tanaman yang biasa ibu-ibu lakukan atau olah setiap hari ya, kayak jahe, kencur begitu ya, tomat cherry gitu, ada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan kalau sewaktu-waktu anak-anak sakit ya. Nah itu biasanya kalau saya sih itu udah tahu ya jenis-jenis tanamannya, cuma mungkin kita perlu memperdalam lagi manfaat. Kadang-kadang ada tanaman yang ternyata itu bermanfaat. Dulu saya ingat betul ya, seperti tanaman kenikir ya, kenikir. Kalau kita nyebutnya kenikir ya Mbak Erika ya. Saya dulu itu menganggap tanaman rumput gitu. Tapi ternyata itu kalau di sayur enak gitu. Sama kayak daun kelor. Kalau dulu daun kelor itu kan kesannya gimana gitu ya, agak berbau-bau mistis. Tapi ternyata itu sangat bermanfaat. Nah jadi menurut saya ibu-ibu termasuk sobat peradilan juga ya harus bisa mengetahui manfaat tanaman obat yang ada di sekitar kita. Karena ternyata itu adalah pertolongan pertama ya Mbak Rika ya, ketika kita mengalami sesuatu begitu ya. Misalnya kalau ternyata anak-anak kita biasanya urgent kan ya Bu. Iya, kalau malam ternyata sakit perut begitu, kita kan panik biasanya ya. Entah kita minyak telon juga tidak ada, ternyata bisa kita lakukan. Misalnya kita mengambil bukan daun jarak. Ya. Juga bisa mengatas masuk kembung, angin. Iya, perut kembung tuh anak-anak. Atau misalnya panas ya, kita tidak punya obat begitu, atau kita juga tidak memiliki obat untuk penurun panas anak-anak ya. Nah biasanya kita pakai daun kembang sepatu. Jadi bunga sepatu itu daunnya itu kita yang remas. ada warna merah, warna putih, itu bisa semua digunakan ya Bu. Betul. Jadi untuk kalau istilah kita tuh dicacap di atas kepala untuk meredakan panasnya. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah pengetahuan penting ya menurut saya buat ibu-ibu termasuk sobat peradilan semua untuk bisa mengetahuinya. Jadi seperti itu Mbak Rika. Jadi buat saya ibu-ibu Dharma Yukti udah hebat banget ya. Ibu keren. Nah, siapa dulu ketuanya? Dan juga kalau nggak salah ada yang namanya, kemarin Rika sempat juga nonton, ada pohon bidara. Kalau nggak salah di fungsi lain pohon bidara itu juga bisa mengatasi jerawat loh Bu. Oh gitu ya Mbak Rika. Karena Rika pernah baca artikel di daun bidaranya kayaknya ya di blender terus atau kayak di masker gitu ya. Jadi masker. Rika juga pernah pakai itu kan beruntusan tapi enggak langsung. Buahnya juga enak loh. Buahnya juga enak. Kayak apalagi kalau dia makan yang mengkel ya. Kalau saya yang masak. Iya. Karena itu ada yang warna merah, ada yang juga warna hijau. Iya. Dia itu jenisnya. Jadi jenis daun bidaranya. Ada yang bidara yang berduri, ada yang apel ya Bu ya. Iya, katanya kan bidara Arab gitu-gitu ya. Nah berbicara tentang anggota Dharma Yukti. Nah kita nih kan ada Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu. Betul. Itu kalau di Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan itu kan tidak ada pengadilan Bu. Betul. Jadi tapi ada anggota yang dari sana kan, dia dari pengadilan agama ya Bu, benar tidak Bu? Betul. Jadi sebenarnya itu adalah wilayah kerja ya Mbak Rika ya. Kalau wilayah kerja Pengadilan Negeri Batu Raja itu kan mencakup 3 kabupaten ya sobat peradilannya, Oku Timur dan Oku Selatan. Itu menunjukkan bahwa wilayah kerja Dharma Yukti ini juga seluas itu ya, se-Oku Raya ya. Jadi wilayah kerja kita itu mencakup Oku Selatan dan Oku Timur. Jadi karena ini adalah lembaga peradilan ya Mbak Rika ya. Kan peradilan itu kan bukan pengadilan negeri saja, ada juga pengadilan agama, pengadilan PT UN ya, terus mahkamah militer gitu ya. Itu juga termasuk. Artinya kalaupun ada di Oku itu juga masuk. Tapi karena kebetulan di Oku Raya ini cuma ada pengadilan agama dan pengadilan negeri, maka mereka adalah anggota kita. Jadi wilayah kerja Dharma Yukti Karini cabang Batu Raja itu mencakup wilayah kerja di pengadilan agama, di satuan kerja kalau kita menyebutnya ya, satuan kerja pengadilan agama di Batu Raja, di Oku Timur dan Oku Selatan. Kalau berbicara dengan kriteria anggota Dharma Yukti Bu, kira-kira yang bisa menjadi anggota Dharma Yukti itu apakah seorang istri hakim saja? Tidak, jadi sesuai dengan hasil munas ya Mbak Rika ya, bahwa anggota Dharma Yukti Karini itu nanti dibagi atas 2 ya, anggota yang ada juga anggota luar biasa kita ini Mbak Rika. Anggota luar biasa itu adalah anggota perempuan tapi dia hakim.
Iya. Seperti kalau di kita tuh ada Bu Yesi ya. Nah, Bu Yesi itu adalah Ari hakim. juga. Iya, Bu Ayi itu mereka anggota luar biasa. Nah, kalau anggota kita itu tentu istri hakim, istri pegawai, pegawai perempuan, termasuk sekarang yang masuk di anggota Dharma Yukti Karini itu adalah tenaga honorer perempuan. Yang penting perempuan ya. Iya. Harus perempuan ya. Laki-laki Dharma Yukta nggak ada ya Bu? Nggak ada itu Mbak Rika. Nggak ada. Bisa aja Ibu. Mana mungkin juga kan namanya organisasi wanita peradilan. Dharma Yukti Karini, organisasi wanita peradilan. Dari lagunya aja wanita peradilan, laki-laki tidak ada. Oke. Kalau laki-laki kayaknya dia punya sendiri deh, ya. IKHI. Iya, Kalau betul. Ikatan Hakim Indonesia. Tapi perempuan juga masuk loh di situ ya. Ada lagi, tapi ada laki-lakinya Bu ya kan. Kalau Pokoknya kalau udah organisasi perempuan kayaknya laki-laki udah takluk gitu ya. ya bahas lagi ke Pak Henry berhubung Ibu bahas tentang laki-laki. Jadi Ibu pacaran itu dari kapan nih Bu? Saya kalau pastinya itu bingung juga ya Mbak Rika, saya kapan ya, karena seperti saya katakan kalau saya dekat sama Pak Henry itu bukan Udah kayak dari- dekat kayak anak-anak sekarang gitu ya. Saya dekatnya itu justru kita satu organisasi, kemana-mana juga sama-sama, TTM rame-rame ya kali ya, TTM teman tapi mesra. Jadi kita ketemunya itu pas di organisasi gitu. Kata Ibu kemarin tadi pas briefing kan pernah ditembak. Gimana tuh ceritain? Ya, Cerita lucu ya itu. Pak Henry itu kalau waktu itu dia bukan tipe orang yang romantis ya Mbak Rika ya. Jadi mungkin dia juga tidak tahu momen yang tepat seperti apa kalau misalnya menyatakan cinta kepada perempuan begitu ya. Jadi dia itu dengan tidak ada ekspresi, tidak ada bawa bunga kayak gitu ya, nggak ada kayak cerita Nggak kayak ada gitu, romantis-romantisnya. nggak ada gitu. Dia langsung bilang mau nggak kamu mau jadi pacar saya gitu. Itu pun diangkot pas di atas jembatan Ampera gitu. Jadi maksudnya di atas angkotnya di jalan ya? Iya, pas di jembatan Mau Ampera diantar gitu. ke rumah gitu. Iya, jadi pas saya mau pulang dia nganter, dia kan nganternya juga saya naik angkot Mbak Rika. Jadi pas naik angkot pas di jembatan Ampera, seingat saya itu dia bilang gitu, saya dengan tidak ada ekspresi, ini anak ngomong apa? Iya, karena dia tidak betul-betul bukan tipe cowok romantis sampai sekarang. Jadi pun langsung to begitu. the point. Kalau ada jadi Iya. cewek aku. Iya. Apa kata Ibu balesnya Bu kemarin? Saya tidak jawab ya, karena saya saya bingung juga gitu ya, karena kalau buat saya kan harusnya itu kan momennya yang tepat ya. Pada saat lagi di rumah, begitu ya, lagi santai, bawa bunga di atas kayak angkot. Bukan lagi pas pada saat kan kemarin di episode sebelumnya kan Pak Henry kan pernah bilang kalau misalnya dia itu pernah ngenek atau segala macam itu ya Bu. Mungkin Yeah. juga kirain Rika pada saat Pak Henry lagi ngenek, kebetulan Ibu penumpangnya. Bukan tapi ya. Bukan. Itu karena saya kenal beliau itu kan pas kuliah ya. Jadi setidaknya saya tahulah perjalanan hidupnya. Walaupun pada saat itu juga saya bukan tipe orang yang kepo gitu ya. Jadi saya cuma tahu dia di kampus gitu. Soal sejarah atau perjalanan perjuangan hidupnya itu saya cuma mendengar gitu ya. Jadi ketika ya kadang-kadang kalau di mata saya dan saya pribadi, dan itu saya simpan dalam hati gitu ya, bahwa kalau saya jadi beliau apa ya sanggup ya gitu. Jadi saya betul ya, buat saya dia sekolahnya juga cepat Mbak Rika. Iya, Jadi 3 tahun setengah. Iya. Udah tamat lulus, gitu ya. Betul. Jadi walaupun dia itu sebenarnya dan satu angkatan, IPK-nya juga tertinggi, Iya. 3,9 ya. itulah ya kali ya. Iya. Jadi memang sepertinya capaian beliau pada saat ini menurut saya juga berkat kerja keras beliau dulu ya. Tapi pada saat Ibu dekat dengan Bapak, pada saat itu Ibu tidak tahu Bapak itu pernah kerja lain, pernah cari uang jajan sendiri. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Oh, luar biasa. Biasanya kan kalau misalnya kalau cowok-cowok zaman sekarang kan, oh dek kakak nih lah begawe saro ini. Tapi dia malah menutupi ya.
Menurut saya sih tidak ya, tapi karena saya dulu bukan tipe cewek matre kali yang Mbak Rika ya. Jadi buat saya dulu kalau apa ya ada gengsinya gitu ya, kalau misalnya sampai ditraktir sama cowok gitu. Saya bukan tipe yang minta ditraktir, enggak. Saya justru kalau ditraktir tuh saya agak gimana kalau nggak jadi gimana gitu ya. Dan juga Bu, waktu itu Bapak tuh pernah cerita kan kalau misalnya pernah ngapel sama temennya, kemudian itu gimana sih ceritanya Bu? Bisa ngapel tapi yang nganter siapa? Jadi kalau istilah ngapel itu kan pasti di malam hari ya Mbak Rika ya. Jadi ke tempat saya itu kalau malam itu angkot sudah nggak ada. Kalau dulu kan bukan kayak sekarang ada Gojek, gitu enggak. Kalau dulu itu angkot itu kalau di malam hari itu sudah nggak ada, jam 5 sore itu sudah nggak ada lagi. Jadi dia kalau malam itu kalau dia ke rumah saya itu biasanya jalan kaki gitu loh. Jadi jalan kaki kalau udah nyampe terus pulang baru mikir ini pulang gimana ceritanya. Karena saya kasihan dia udah datang jangan jalan kaki, masa iya pulang jalan kaki lagi. Akhirnya saya nganter. Jadi pada saat itu Bapak cerita itu kesan yang paling terlucu yang pernah Bapak alami pada saat itu. Kalau Ibu apa Bu? Beliau itu karena bukan tipe cowok yang romantis begitu ya. Paling lucu lah. Kalau romantis nggak ada, yang lucu ada banyak pasti. Kita ketemunya pun yang kita diskusikan itu juga tentang dulu politik gitu ya. Ngomongnya juga tentang yang serius, tidak pernah yang bagaimana tidak. Tapi memang kita ngomongnya soal organisasi, peta perpolitikan pada saat itu seperti apa, karena kita berada di tahun yang pada saat itu juga mengalami peta politik yang cukup serius gitu ya. Jadi ngomongnya soal politik. Jadi kita tidak pernah ngomong yang romantis pun tidak begitu. Termasuk dia melamar saya pun juga tidak ada acara yang bagaimana ya. Enggak. Saya mau datang, saya mau melamar, udah gitu aja. Saya bilang ya ketemu saja sama papa saya gitu. Ya udah gitu. Jadi prosesnya tuh betul-betul kalau ditanya nggak sulit tidak sulit ya. Berarti gimana kalau misal Bapak sama Ibu ini, kalau nggak tahu ya, kalau misalnya lagi marahan pasti bahasa tentang berbicaranya nggak marah-marah, tahu tidak ini pakai bahasa politik kan jangan-jangan ya? Tidak, kebetulan mungkin ya Pak Henry tahu sudah sifat saya, karena kita kan sudah lebih dari, saya menikah dari 2004 ya Mbak Rika. Jadi dia mungkin udah tahu banget saya seperti apa dan saya tahu banget dia seperti apa. Jadi kalaupun misalnya dia yang marah, biasanya saya bawa tidur. Jadi Ibu nggak ladenin ya? Nggak. Jadi pernah satu ketika dia itu marah, saya itu pura-pura balik badan gitu. Tapi saya tidur, benar-benar tidur. Dan dia sadar ketika dia bangun kan, jadi dengar gak sih tadi? Sudah ngomongnya kayak gitu. Jadi memang kalau dia marah ya saya diam. Terus kalau saya marah ya dia diam. Mungkin gitu. juga untuk sobat peradilan yang mungkin sudah berumah tangga, salah satu memecahkan solusi dari hal marah-marahan, tidur aja lah ya. Besok pagi udah baikan lagi. Betul. Itulah tips ya, bisa dibilang ini salah satu tips supaya rumah tangga awet. Ya nggak Bu? Iya, tapi sebenarnya begini Mbak Rika, itu kan pembicaraan itu harusnya kalau menurut saya ya tidak harus dibahas atau diselesaikan pada saat itu dengan kondisi yang emosi gitu loh. Jadi silakan saja dijedah begitu ya. Artinya menunggu situasi menjadi reda. Kita sudah ngomongnya tuh nggak pakai emosi lagi dan kita ngomongnya dari hati ke hati ya. Jadi dari situ biasanya kita ketemu nih solusinya nih apa gitu. Atau masalahnya titik benang merahnya tuh apa. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut ya. Memang harus diselesaikan, tidak ada yang masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi yaitu kalau menurut saya tidak harus hari itu selesai. Karena kalau udah hari itu ya masih emosi kali ya Mbak Rika ya. Mungkin dibiarkan beberapa hari ya biar mereda dulu baru bicara baik-baik. Iya, Mbak Rika harus seperti itu loh kayaknya ya. Nanti saya karena karena Rika ini juga termasuk orang kebiasaan kalau misalnya lagi marah hari itu karena Mbak Rika ini ya sobat peradilan mau menikah juga bulan depan. Semoga lancar ya Bu. Amin. Kemudian Bu, Bapak ini kan pernah dinas sebagai istri, Ibu ikut pada saat Bapak di Batam, Bapak di Calang dan di Lubuk Linggau juga, gimana itu Bu?
Jadi Pak Henry itu penempatan pertama Cakimnya itu di Batu Raja. Setelah itu dia pindah ke Calang ya. Sudah itu pindah ke Sekayu gitu ya. Sudah itu ke Lubuk Linggau, ke Batam, baru ke Batu Raja lagi. Sebenarnya kalau istilahnya mengikuti, saya tidak, karena home base saya, home base suami juga sebenarnya itu di Palembang, karena anak-anak kan sekolah juga di situ. Tapi ketika pertama kali Pak Henry di Batu Raja saya ada, karena saya kan kerja di Batu Raja. Tapi pas beliau pindah ke Calang, nah di situ saya sekolah. Karena Calang kan jauh gitu. Saya hanya berpikir pada saat itu bagaimana saya bisa dekat dengan suami, tapi juga saya mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi satu-satunya yang kepikiran pada saat itu, saya harus sekolah. Jadi sekolah itu kan ada waktu liburnya cukup panjang, misalnya 1,5 bulan begitu pada saat itu. Nah momen-momen itulah yang saya pakai untuk bisa ketemu suami. Walaupun suami sebenarnya pada saat itu pulang juga. Jadi kalau di Aceh seingat saya sebulan sekali, karena ongkos dari Aceh ke lumayan gitu ya. Tapi setelah beliau dari Aceh pindah ke Sekayu, nah di situ agak lebih legaan ya. Jadi saya lebih aktif gitu di Dharma Yukti Karini, karena jarak Palembang dengan Sekayu pada saat itu kan cuma 3 jam kurang lebih ya. Jadi pada saat momen-momen tertentu atau kegiatan-kegiatan Dharma Yukti tertentu itu bisa saya ikuti kalau di Sekayu. Nah di Lubuk Linggau juga seperti itu. Nah pas di Batu Raja saya lebih lega lagi, karena ternyata saya di sini sambil menyelam minum air, mendampingi suami, kerja juga dapat. Iya, itulah dari bisa dibilang dari udah LDR sabar membuahkan hasil yang alhamdulillah sekarang sudah bisa bersama selama-lama. Ya karena memang konsekuensi ya Mbak Rika ya. Konsekuensi seorang istri ya, ketika suami kita itu pindah tugas, dan saya yakin juga Pak Henry kan tidak mungkin selamanya juga di Batu Raja ya. Tentu dia akan pindah. Nah tentu saya sudah berkomitmen sebenarnya dengan Pak Henry pada saat itu. Saya pun secara pribadi udah siap loh kalau misalnya disuruh berhenti untuk bekerja gitu ya. Karena yang tahu kebutuhan beliau kan dia gitu. Jadi kalau mereka kayaknya saya nggak mungkin deh Bun misalnya terlalu sering misalnya bolak-balik gitu ya. Kayaknya kamu yang harus kesini, maka saya harus berhenti ya. Saya siap gitu. Tapi sejauh ini ya Sobat Peradilan yang saya tahu Pak Henry tuh kalau saya bilang apakah saya perlu berhenti begitu, dia bilang jangan. Karena dia tahu kalau istrinya di rumah mungkin lebih sumuk gitu ya. Mungkin lebih ini, jadi lebih baik karena ternyata kita kalau di luar gitu ya. Kayaknya kita juga dapat ilmu baru sebenarnya ya Mbak Rika. Kalau bertemu dengan orang itu tentu ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya begitu. Kemudian juga mungkin itu adalah salah satu bentuk dukungan suami ke istri. Betul. Begitupun sebaliknya, ibu mendukung bapak dengan cara aktif di organisasi salah satunya juga ya Bu ya. Betul. Jadi Sobat Peradilan bahwa Dharma Yukti Karini itu adalah salah satunya itu adalah mendukung karir suami ya. Jadi karena DYK ini adalah satu-satunya organisasi peradilan, maka apa yang kita lakukan itu adalah bentuk support ya, bentuk support terhadap suami sehingga nanti suami juga dalam bekerja menjadi lebih tenang dan kita juga mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru di di DYK itu sendiri. Berbicara tentang DYK, Ibu selama Ibu di DYK mungkin banyak ya ilmu yang Ibu dapat, kemudian banyak juga dapat saudara mungkin ya Bu ya, banyak sekali. Bisa diceritakan Bu, Ibu yang dari kenal ini jadi ini gitu, perkenalan Ibu itu. Jadi setiap institusi tentu punya kalau istilah saya tuh style sendiri ya Mbak Rika ya. Jadi ketika saya masuk di DYK pertama kali saya ingat saya akhirnya begini loh, harusnya seperti ini loh gitu ya. Organisasi yang dijalani seperti ini gitu. Jadi mungkin beda dengan tempat institusi saya bekerja begitu ya. Nah kalau di Dharma Yukti Karini tentu sama seperti organisasi yang lain dalam hal misalnya kalau kita ketemu orang berarti kita menjalin silaturahmi ya Mbak Rika ya, menambah teman itu yang jelas ya. Saya kenal dengan ibu-ibu hebat lainnya karena
banyak di luar sana ternyata wanita-wanita hebat, wanita-wanita tangguh yang mungkin bisa kita contoh Mbak Rika. Perjuangan-perjuangan mereka juga mendampingi suami begitu ya, dan saya juga mendapatkan banyak masukan, banyak informasi ketika mereka berbagi pengalaman mereka dengan saya bagaimana harus mendampingi suami begitu ya. Apa ya suka duka begitu ya, suka duka mereka mendampingi suami seperti apa. Dan saya kadang-kadang kalau mendengar cerita mereka yang misalnya mereka sudah masuk ke daerah yang cukup dalam begitu ya, saya kadang berarti saya beruntung ya gitu. Walaupun saya juga harus siap untuk posisi nanti kalau suami saya ditempatkan di tempat yang seperti itu juga saya harus seperti apa. Selalu siap. Betul, selalu siap kapan saja di mana saja dengan style kita. Betul, karena setiap istri begitu ya, setiap istri maunya itu tentu dekat keluarga ya. Jadi iya, karena apapun bentuknya saya yakin dan percaya keluarga tetap nomor satu. Kalau berbicara tentang pengalaman-pengalaman ibu, banyak dapat kenalan, banyak dapat mungkin beda-beda ya cara kita menyikapi. Misal cara ada anggota ini kan, tapi dia males, pernah ibu semangatin pasti kan. Mas Rika, pada saat apa sih Bu suka duka ibu pada saat selama menjadi bergabung dalam Dharma Yukti Karini? Sebenarnya kalau ditanya suka duka pasti ada lah ya Mbak Rika ya. Tapi buat saya sih gini, organisasi ini harus dijalani dengan hati yang senang. Duka itu hanya sebagian kecil kalau kita melihat sukanya begitu. Karena kalau saya sampai hari ini alhamdulillah saya lebih banyak sukanya dibanding dukanya gitu ya. Minimal saya banyak ketemu teman, banyak berbagi informasi, banyak pengetahuan, apapun sekecil apapun buat saya itu menjadi pengalaman baru buat saya. Nah pengalaman itu kan akan sangat mahal Mbak Rika kalau menurut saya ya. Mungkin belum tentu nanti saya misalnya pindah ke pengadilan mana begitu akan mendapatkan pengalaman yang sama, sehingga ini akan menjadi pengalaman yang berharga buat saya untuk mungkin kalau yang positif begitu ya akan saya tularkan nanti di pengadilan yang mungkin suami saya nanti pindah begitu ya. Tapi kalaupun misalnya ada sesuatu yang kurang menyenangkan begitu, itu akan jadi introspeksi diri saya. Berarti nanti harus saya seperti ini, jangan seperti itu begitu. Betul. Kalau ibu-ibu Dharma Yukti Karini cabang Batu Raja menurut saya itu adalah ibu-ibu yang hebat ya, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang tangguh. Kenapa saya katakan begitu Mbak Rika? Saya kebetulan anggota saya ini banyak ibu-ibu muda, masih kalau Mbak Rika tadi lihat mereka pasti bawa baby, bawa anak, tetap mereka dengan pakaian yang rapi gitu ya, tetap anaknya tetap tetap terurus dengan baik begitu. Padahal misalnya jaraknya yang cukup jauh, ada yang dari Martapura tadi Mbak Rika, mereka bawa baby, itu sudah membuat saya kalau buat perempuan bangga. Itu iya bentuk suatu kebanggaan ya. Kebanggaan saya selaku ketua tentu ya, dan bagaimana anggota saya itu bisa mewarnai Dharma Yukti Karini cabang Batu Raja dengan demikian hebat tanpa harus terbebani begitu ya. Tapi saya juga appreciate ya terhadap suami. Wah ini perlu nih selaku pelindung. Betul. Jadi suami-suami mereka itu kalau mempersilahkan istrinya datang dengan membawa anak tanpa ada ngedumel gitu, itu buat saya sudah support. Jadi support yang sedemikian hebat membuat kami ibu-ibu Dharma Yukti Karini itu pun bisa berdiri tegak untuk bisa ayo nih apa yang bisa kita lakukan untuk Dharma Yukti. Bahkan juga lebih semangat lagi ya Bu ya. Betul. Saya itu selalu senang dan bangga begitu ya ketika saya melihat perjuangan perempuan-perempuan hebat ya, termasuk ibu-ibu Dharma Yukti Karini ya, ketika dia bawa anak. Saya tahu capeknya bagaimana Mbak Rika, karena Bu juga pernah merasakan di posisi hal yang sama. Saya pernah dulu bawa anak juga, kalau ke Batu Raja itu saya bawa abang, itu dari umur 2 tahun naik kereta bolak-balik begitu, saya bawa, terus ngantar dia bolak-balik juga ada mobil. Nah itu saya tahu berat bahunya itu kalau udah gendong baby gitu ya, udah luar biasa, belum lagi bawa susu, bawa pakaian anak-anak. Iya, kalau tas-tas itu jangan dibilang lagi itu Ibu pernah cerita tas
dari Palembang ke Batu Raja itu bawa tas gendong juga? Betul. Saya jadi kan kalau bawa anak itu kan pasti siap pampersnya, susunya, begitu ya, pakai gantinya. Itu sudah gendong baby, saya bawa tas rantai sama saya bawa tas juga untuk travel begitu ya, untuk ganti-gantinya. Jadi luar biasa ya. Jadi saya tahulah buat ibu-ibu yang bersedia hadir atau aktif gitu ya di Dharma Yukti itu buat saya adalah wanita-wanita hebat, dan itu saya cukup apresiasi. Mungkin juga ada pesan-pesan untuk anggota ibu terutama maupun seluruh Dharma Yukti Karini di seluruh Indonesia. Ada yang ingin ibu sampaikan? Kalau saya secara pribadi ya mungkin ada ibu-ibu hebat lainnya yang mampu menyampaikan ini, tapi buat saya pribadi Mbak Rika, saya hanya berharap bahwa ibu-ibu Dharma Yukti Karini tetaplah menjadi ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang mampu mendampingi suami dimanapun suami bertugas dengan cara apapun dan bagaimanapun. Karena saya yakin tidak setiap ibu ya Mbak Rika, ada yang mungkin yang bekerja, saya tahu ya wanita bekerja itu capek juga ya Mbak Rika, tapi dia harus juga mendampingi suami. Nah itu sudah bentuk kalau buat saya itu bentuk perjuangan ya Mbak Rika, yang sudah harus saya apresiasi gitu ya, karena saya tahu bagaimana capeknya begitu, tapi mereka bersedia untuk bisa mendampingi suami, mengikuti kemana suami bertugas. Itu membuat saya menjadi bangga selaku wanita begitu, bahwa wanita itu tidak selemah yang mereka pikir yang di luar sana. Ternyata wanita itu mampu melakukan apapun begitu, dan bagaimanapun untuk bisa mendekati suami, mendekati keluarga, dan mendukung karir suami. Jadi tetaplah menjadi wanita hebat ya Ibu. Kayak di slogannya di Putubut kita ada SMS. Apa tuh Mbak Rika? Sama suami setia mendampingi suami. Iya. Tetap harus menjadi pelita ya. Kalau ibu ketua umum selalu bilang bahwa perempuan itu harus tetap menjadi pelita. Ya, dia selalu menerangi di saat gelap gitu ya. Jadi di kesedihan suami pun kita harus tetap bisa membuat suami itu menjadi semangat begitu ya. Dan di saat suami terpuruk pun kita harus bisa membangkitkan motivasinya, sehingga kalau pelita itu penerang ya. Penerang itu kan itu insya Allah nanti akan bisa membawa jalan yang lurus begitu ya. Iya benar sekali. Oke, mungkin segini dulu Bu perbincangan kita pada hari ini. Rika masih penasaran dulu pada saat Ibu sebelumnya ya, sebelum kita tutup. Sekali dong Bu nyanyi Pelita Hatiku. Kayaknya Mbak Rika ada yang hafal gitu. Iya, lagu Pelita Hati itu adalah lagu yang ciptaan Hakim Batu Raja Bu. Itu Pak Solihin ya, salah satu hakim Pengadilan Negeri Batu Raja. Dan lagu itu sebenarnya inspirasi begitu ya dari ucapan dari ketua umum bahwa wanita itu jadilah wanita sebagai pelita hati ya bagi suami. Jadi lagu itu juga menjadi inspirasi Pak Solihin pada saat itu yang akhirnya diciptakan lagu itu. Dan lagu itu sebenarnya sudah saya share kita juga. Kita pernah kan? Betul, kita nyanyikan sampai jempol kan dapetin. Betul. Dan itu juga saya sempat sampaikan dengan ketua umum Bu Budi Sarifudin, dan dia cukup senang loh. Dia bilang, waduh, ini harus bisa didengarkan kayak. Kapan-kapan Ibu buat cover berarti Bu, cover nyanyi sendiri tapi ya. Kayaknya saya tidak sebagus suaranya Pak Solihin dan Bu Rika. Rika pernah dengar waktu itu Ibu nyanyi bagus. Kayaknya nanti deh Mbak Rika ya, kalau saya nyanyi saya malu kayaknya suara saya gimana gitu ya. Belum siap ya Sobat Peradilan, masih penasaran kan? Karena saya kita harus take suara kayaknya. Pasti berhubung itu tadi gak masuk di briefing kita ya. Mungkin di next episode nanti kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam sedalam cintaku kepada Ibu. Ya Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Buat Sobat Podcast Peradilan dimanapun berada, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa apa lagi? Komen. Nah, di channel YouTube kita di PN Batu Raja ya Bu. Siap. Jangan lupa juga follow Instagram DYK Cabang Batu Raja, karena di sana banyak aktivitas DYK ya Bu. Betul. Ya. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube dan
follow Instagram DYK. Oke, mungkin cukup itu saja. Ibu terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Sama-sama Saya Mbak ucapkan Rika. terima kasih Sama-sama kepada Ibu. Mbak Rika. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton podcast kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.